Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Sobat Kredibel semua yang di rumah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang Sobat Kredibel di rumah semua pada baik-baik semua dan sehat selalu ya. Saat ini di acara podcast kali ini, di podcast Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga, kita akan membahas isu-isu yang panas ya, yang panas biar adem nih, biar adem kita bahas dengan pakarnya gitu, membahas isu-isu yang beredar di luar sana terkait pengadaan akan dibahas oleh pakarnya di podcast kali ini. Baik, saat ini kita akan membahas, oh iya sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Wuristianingrum, saya adalah staf dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah. Baik, saat ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang sedang beredar di luar sana, isu yang hot ya, terkait katalog. Nah pasti Bapak Ibu insan pengadaan sekarang sudah sekarang sedang gencar-gencarnya berbelanja di katalog. Nah, apa sih isu yang terkait katalog gitu? Jadi sekarang dianggap proses katalog ini kan sudah semakin mudah ya. Awalnya dari proses ada 9 tahap, sekarang cuma 2. Jadi ketika penyedia mendaftar dan langsung bisa tayang gitu. Nah itu dianggap dengan proses seperti itu jadi lebih dianggap tidak aman gitu. Karena banyak resiko-resiko yang didapat oleh PP atau PPK dalam melaksanakan e-purchasing. Terkait hal tersebut, kita akan bahas dengan pakarnya, yaitu narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi Sobat Kredibel semuanya. Beliau adalah Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP, yaitu Bapak Setiabudi Arijanta. Kita sapa dulu Pak Setiabudi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Uri. Iya, Bapak sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, Bapak udah siap ya Pak membahas isu-isu yang lagi hot di luar sana Pak? Ya. Ini lagi rame-rame kan terkait katalog ya Pak gitu. Nah ini juga kita sebagai Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga, sebagai yang penerima konsul-konsul ya Pak, memang banyak bertanya nih terkait sekarang belanja di katalog ini katanya kok jadi kewenangan ini kok jadi ke PP atau PPK gitu kan. Dulu kalau dulu menganggap bahwa katalog tinggal klik tanpa negosiasi gitu. Kalau sekarang kok jadi permasalahan di PP dan PPK. Jadi gimana sih Pak terkait isu-isu yang beredar saat ini begitu? Jadi saya nerima banyak keluhan katanya ke kita bahwa proses bisnis katalog sekarang dari mulai tayang sampai ke purchasingnya katanya ini membahayakan PPK dan pejabat pengadaan yang melakukan purchase. Ada pemahaman yang keliru bahwa katalog yang sekarang, purchasing di katalog yang sekarang itu negosiasi harus wajib negosiasi. Yang melakukan itu dibebankan kepada PPK dan pejabat pengadaan. Saya ingin menjelaskan bahwa bisa ditampilkan ya, bahwa probis yang lama dan yang baru, probis katalog yang lama, probis proses bisnis e-purchasing baik yang berdasarkan peraturan LKPP nomor 6 tahun 2016 dan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 itu tidak ada perubahan. Saya ingin meluruskan bahwa proses e-purchasing pada katalog yang lama itu harus dilakukan nego, ada tahapan negosiasi. Cuman di dalam proses e-purchasing yang lama itu khusus untuk pengadaan obat karena proses katalognya dulu melalui tender tidak wajib negosiasi. Nah sekarang karena proses bisnis masuk katalog itu dipermudah gitu ya, sehingga negosiasi kita tidak hapus, tetap artinya gini, dari perbandingan ini PLM nomor 6 dan PLM nomor 9 itu dua-duanya ada tahap negosiasi. Cuman yang sekarang, proses bisnis yang sekarang, e-purchasingnya negosiasinya itu PPK
sangat aman karena PPK itu dibantu oleh sistem. Jadi negosiasinya PPK dibantu oleh sistem karena apa? Negosiasinya by sistem. Dibantunya dengan gimana? Semua proses negosiasi hasilnya terikut dalam sistem. Sehingga PPK selanjutnya, PPK yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau melakukan purchasing itu akan dituntun. Ini produk A ini kemarin terakhir dipurchase hasil negonya berapa? Itu terikut di sistem, bisa dilihat di sistem. Sehingga negonya itu tidak manual. Kalau dulu manual, sekarang negonya transparan karena by system, tidak ada kong kaling kong gitu ya. Jadi pemahaman yang keliru bahwa yang dulu tuh nggak nego, padahal wajib nego. Sekarang lebih mudah karena dibantu sistem tadi, lebih transparan gitu ya, sehingga tidak ada hengki-pengki gitu ya, karena semua hasil negonya terikot di dalam sistem, tidak bisa dihapus gitu ya. Bisa ditrace oleh auditor gitu, oleh pemeriksa, bisa langsung dilihat kemarin PPK ini negosiasinya riwayatnya gimana, sebelumnya gimana gitu ya. Itu yang saya menjawab isu bahwa ini mengalihkan beban tanggung jawab LKPP kepada PP atau PPK. Kemudian kita juga di dalam purchasing sekarang itu ada mini kompetisi. Mini kompetisi itu apa? Jadi ada dua pilihan, di samping nego ada mini kompetisi. Kalau kita mau beli barang A gitu, ternyata penyedia katalognya lebih dari satu, itu nanti sistem akan mengundang, akan ngasih tuntunan kepada para PPK dan pejabat, ini loh barang A ini ada 10. Kemudian nanti sistem akan menentukan, mengkompetisikan by system. Yang menetapkan yang harus dipurchase adalah sistem, bukan PPK dan pejabat pengadaan. Ini kemarin juga ini saya ngomong gini untuk menjawab karena ada keluhan di luar sana, kok yang diklik itu melulu. Kok yang diklik bukan yang terendah gitu ya. Ini nanti dengan sistem ini akan aman sekali PPK dan pejabat pengadaan dan siapapun. Penyedianya juga aman. Dia maksudnya peluangnya sama. Tidak keluhan itu melulu gitu ya. Itu tidak akan terjadi gitu. Makasih. Baik, menarik sekali Pak. Jadi sebenarnya saat ini sudah aman ya Pak, semuanya sudah terrecord gitu. Isunya lagi Pak terkait kemahalan harga Pak. Jadi PP atau PPK yang berbelanja di katalog tuh takut nih Pak, walaupun udah negosiasi kemahalan nggak ya gitu. Nanti jadi tanggung jawab saya nih kalau kemahalan harga. Itu gimana Pak terkait isu-isu tersebut? Jadi ini terkait perubahan probis tayang katalog ya. Dulu ada 9 tahap, sekarang menjadi 2 tahap. Dulu katalog itu diperbarui 2 tahun sekali, sekarang seumur hidup. Jadi nggak ada perpanjangan katalog. Terus ada yang mengkritisi kita, Pak harganya kenapa nggak dinego? Jadi probis yang lama dengan probis yang baru ini memang kita hapus tahapan negosiasi harga pada saat tayang katalog. Karena kita pengen harga sesuai pasar saja. Jadi tapi kita tidak membiarkan terjadi kemahalan harga karena kita ada tiap hari itu kita ada patroli. Patroli apa? Patroli terkait harga dan jaminan barang jasanya itu tidak nipu, tidak bohong, mereknya benar. Kalau dia mencantumkan PDN yang benar. Kalau dia mencantumkan ber-TKDN yang benar. Jadi kita lakukan patroli. Jadi kalau ditemukan oleh
tim patroli oleh sistem kita ternyata dia naikin harga atau nginput harga dibandingkan dengan pasar 25% lebih mahal, itu langsung oleh sistem akan di-freeze, akan dikunci. Dia di-freeze itu dibekukan sementara, tidak bisa di-purchase gitu ya. Itu satu, pengamanan satu. Pengamanan yang kedua adalah setiap penyedia yang mau mengupload harga dalam katalog sebelum tayang, itu dia harus menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwa yang dia upload harganya itu wajar. Kita pakai mekanisme kamu sudah saya kasih kemudahan, kamu harus nginput dengan jujur. Sanksinya apa? Nah, gitu ya. Nanti di surat pernyataan itu apabila diketemukan di kemudian hari lebih mahal, akan diminta untuk mengembalikan. Jadi dari sisi PPK aman gitu. Tapi kita mendidik penyedia gitu ya. Supaya kamu input barangnya yang benar, kamu input harganya yang wajar gitu ya. Kemudian di ketentuan kita sanksinya apabila ditemukan pelanggaran tadi ada surat peringatan kedua, kemudian peringatan ketiga dengan menurunkan tayang di katalog selama 1 tahun. Kemudian apabila menyampaikan dokumen dan syarat yang tidak benar, itu langsung pencabutan sebagai penyedia katalog, dikenakan sesuai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kalau dia nipu terbukti ya kita laporkan ke pemalsuan, ya kita laporkan ke APH gitu ya. Hasil audit terdapat kerugian negara, maka penyedia wajib mengembalikan kerugian negara tadi yang selisih tadi. Jadi pengamanannya ada banyak sehingga tidak tujuannya ini bom waktu gitu ya. Ini enggak, kita tetap ngamankan, permudah di depan, tapi di belakang ada patroli. Dan kita lagi men-set up patroli dengan AI. Jadi kita sedang dibantu Telkom untuk men-set up patrolinya dengan artificial intelligence, sehingga tidak bisa kalau sekarang ini masih manual, walaupun dibantu sistem. Ini kadang ada yang lolos gitu ya, mohon maklum. Jadi memang kita akui kalau ada yang lolos, kita butuh peran serta semua stakeholder. Kalau masyarakat Anda melihat Pokja atau PPK ngelihat di katalog mau purchase, ini kok harganya mahal sih? Lapor ke LKPP. Ada di sistem itu pelaporan, nanti begitu ada laporan kita langsung freeze dulu. Kita panggil, kita klarifikasi apakah harganya memang tidak wajar. Apakah kamu malsu sertifikat TKDN? Apakah kamu malsu tingkat kandungan dalam negerinya? Nah, itu apakah kemarin ada di freeze itu gara-gara dia ternyata menjual tanpa izin? Nah, itu ada. Jadi yang sudah di freeze oleh tim patroli kita itu di atas 14.000 produk. Jadi tidak sedikit gitu ya. Itu yang saya tegaskan, bukan tidak ada pagar, tidak ada filter dulu, ada pencegahannya. Nah, mudah-mudahan dengan sistem ini dipermudah di depan, dia suruh jujur, tapi kita nanti ada sanksi kalau dia ketahuan berbohong, menaikkan harga gitu ya, memalsu dokumen, tidak hanya diturun tayangkan, juga dia harus mengembalikan kerugian negara dan harus bisa dipidanakan. Baik Pak, menarik sekali ya Pak. Jadi poinnya sebenarnya tuh ya kalau diikutin rule-nya dengan benar gitu, itu pasti aman ya Pak. Ya. Jadi ketika belanja cari referensi harga, ketika referensi harga sudah dapat, ketika penyedia memang cuma ada satu, ya dilakukan negosiasi gitu ya Pak. Tapi ketika memang ada beberapa penyedia, ya ada sistemnya, yaitu mini kompetisi begitu. Jadi tuh memang semua sudah terrecord by system. Nah ketika ketakutan misalnya harganya kemahalan dari hasil negosiasi mini kompetisi, sebenarnya sudah diatur juga ini Pak ya, sudah diatur terkait
terkait peraturan bila penyedia memberikan harga kemahalan harga, maka ada tuntutannya, begitu ya, Pak. Jadi aman buat PP dan PPK, begitu ya, Pak. Dan terus LKPP juga tidak maksudnya tidak lepas cuci tangan ya Pak terkait proses bisnis yang baru. Kan sekarang pengelola sudah memang berada seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah. Artinya LKPP juga sekarang semakin mengembangkan ya Pak. Apalagi tadi Bapak bilang terkait bekerja sama dengan Telkom terkait AI ya Pak. Gitu nanti akan memfilter mungkin dari pindia-pindia yang dianggap tidak sesuai seperti itu. Baik, sepertinya sudah terjawab ya Pak. Terkait isu-isu hot di sana, mudah-mudahan isu-isu hotnya jadi adem Pak di sana. Jadi semua yang belanja katalog udah pada nggak takut lagi Pak dengan penjelasan dari Bapak, begitu ya Pak. Terima kasih Pak Setia atas obrol-obrol siang hari ini Pak, mengademkan suasana yang lagi hot di luar ya Pak. Baik Sobat Kredibel, cukup sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak izin untuk di subscribe? Ya, subscribe. Terus ini ada beberapa kita buka forum tanya jawab kapanpun gitu ya, by WA, by email gitu ya. Tolong kalau ada ketidakpahaman, ada miskomunikasi, tanyalah ke kita. Jangan menjadi bahan diskusi yang sebenarnya aturannya jelas, ada negosiasi. Baik yang lama maupun yang baru. Nanti untuk yang lain juga begitu. Karena saya kasihan kalau pemahamannya keliru kan jadi teman-teman jadi takut gitu ya. Karena pengadaan itu tidak menakutkan gitu. Itu saja. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.